Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda, asal sekolah SMA Negeri 22 Bone, kelas 10 MIPA 2. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih perekonomian 4 sektor itu? Nah, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Nah, mari kita perhatikan diagram berikut ini. Pertama, perusahaan menuju ke rumah tangga. Kedua, rumah tangga menuju ke perusahaan. Ketiga, rumah tangga menuju ke pemerintah. Keempat, pemerintah menuju ke rumah tangga. Kelima, pemerintah menuju ke perusahaan. Keenam, perusahaan menuju ke pemerintah. Ketujuh, rumah tangga menuju ke lembaga keuangan. Kedelapan, lembaga keuangan menuju ke perusahaan. Kesembilan, rumah tangga menuju ke luar negeri. Kesepuluh, luar negeri menuju ke perusahaan. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu 1. Sektor rumah tangga atau household sector yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. 2. Sektor perusahaan atau firm sector yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. 3. Sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. 4. Sektor luar negeri atau foreign sector, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor. Baiklah, kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme perekonomian 4 sektor. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow di atas terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Rumah tangga, 2. Perusahaan, 3. Pemerintah, 4. Luar negeri. 1. Rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya, rumah tangga menjual SDM atau sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, dan balas jasa dari pemerintah atau berupa hasil dari pajak. Selanjutnya, hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Selanjutnya, hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Selanjutnya, hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk, barang, maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Ketiga, perusahaan bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Berikutnya, hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Terakhir, 4. Negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga.
negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkannya suatu laba. Sekian dari penjelasan video mengenai perekonomian 4 sektor dari saya. Semoga dapat membantu Anda semua memahami apa itu perekonomian 4 sektor. Dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang diciptakan sempurna. Semua kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.